Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi man tamassaka bidini yaumiddin. Pemirsa dan pendengar Roja TV serta Roja-Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali di pagi hari yang penuh berkah ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita tentang faedah-faedah dari sejarah Islam. Tak lupa pula kita senantiasa memperbanyak mengungkapkan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah dalam sunnah beliau serta mempelajarinya dan bersemangat untuk menyuarakannya dan menyampaikannya kepada kaum muslimin demi agar mereka mendapatkan kebahagiaan mereka, merasakan kenikmatan di dalam beragama, karena dengan menjalankan sunnah seorang muslim akan merasakan bagaimana keindahan dan kesempurnaan Islam itu sendiri. Dan amal ibadah ataupun keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW, hal itu akan membawa keraguan dan juga kebosanan dan juga kadang-kadang menimbulkan kemalasan dalam diri untuk melakukan hal-hal yang jauh dari sunnah Rasulullah SAW. Itu akan membuat orang jadi melihat Islam itu sesuatu yang berat atau menganggap Islam itu sesuatu yang tidak sempurna, karena yang dimunculkan adalah amalan-amalan yang menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Maka dari itu Islam yang sempurna, Islam yang membawa kebahagiaan bagi kehidupan kita adalah Islam yang dijalankan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, pembahasan kita pada kesempatan ini adalah melanjutkan pembahasan yang lalu, yaitu Khalifah yang Abbasiyah yang berkuasa pada tahun 329 Hijriah sampai 333 Hijriah. Ya. Dan yang berkuasa di masa ini yaitu namanya digelar dengan sebutan pangkat kebangsawanannya dengan sebutan Al-Muttaqi Lillah. Al-Muttaqi Lillah yaitu berkuasa pada tahun 329 Hijriah sampai 333 Hijriah. Nama beliau adalah yaitu Ibrahim Ibn al-Muqtadir Ibn Mu'tadir bin Talha bin Mutawakkil. Jadi bapak kakeknya dan juga rangkaian keturunan dari khilafah para khulafa Bani Abbasiyah. Dia diangkat menjadi khalifah setelah wafat saudaranya Ar-Radi billah. Umurnya saat diangkat menjadi khalifah adalah berumur 34 tahun. 34 tahun dan ibunya adalah dari keturunan Rum ya. Namanya Khalub atau Zahra. Kemudian tentang sifat-sifat kepribadiannya dan beberapa peristiwa-peristiwa penting yang tadi di masanya akan kita bahas insyaallah, sebenarnya yang dinukilkan oleh Ibnu Katsir di dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Berbagai atau beberapa peristiwa penting yang terjadi di masa kekuasaan beliau ini. Itu Al-Muttaqi Lillah. Baik. Tadi kita jelaskan bahwa beliau setelah wafat saudaranya diceritakan oleh Ibnu Katsir dalam tahun yaitu 329, ya, menyebutkan di sini berbagai peristiwa. Kemudian beliau menyebutkan zikr khilafati al-Muttaqi Abi Ishaq Ibrahim bin Muqtadir billah atau al-Muttaqi Lillah. Tatkala saudaranya yaitu Ar-Radi billah meninggal, maka para qudat, para pejabat teras ataupun pejabat tinggi dari penguasa Bani Abbasiyah, di antaranya al-qudat, para qadi wal ayan dan tokoh-tokoh terkemuka, terutama pimpinan daripada pasukan-pasukan angkatan, kemudian juga dari para menteri-menteri,
Mereka berkumpul di rumah Perdana Menteri, yaitu istilah kita sekarang namanya Bajikam. Kemudian bersuara tentang siapa yang akan mereka angkat sebagai khalifah. Di sini kita lihat yang berkuasa di masa kita di akhir masa Abbasiyah ini, itu khalifah hanya sebagai simbol saja ya. Itu lebih banyak sebagai simbol saja, sehingga kadang-kadang yang menjalankan kekuasaan itu politik praktisnya dan kekuasaan yang secara eksekutifnya gitu ya dijalankan oleh para pejabat-pejabat Perdana Menteri dan menteri-menterinya dan juga pimpinan-pimpinan dari setiap angkatan ya perang saat itu. Nah, fattafaqa ra'yum kullihim, ya, mereka sepakat untuk mengangkat al-muttaqi lillah, yaitu Ibrahim ini, anak al-muqtadir billah, yang dikunyai dengan Abu Ishaq, ya. Fahdaruhu ila dar khilafah. Mereka panggil untuk datang ke istana kekhalifahan. Waradu bai'atahu, dan mereka ingin membaiatnya, kata Ibnu Katsir. Fasala raka'ataini. Jadi maka dia salat 2 rakaat. Namanya al-muttaqi billah, memang nanti akan kita jelaskan, memang dia seorang orang yang soleh pada pribadinya. Pada pribadinya dia seorang orang yang soleh. Namun dia di dalam masalah kepemimpinan dan sebagai keahlian dalam ketatanegaraan tentu jauh ya. Oleh sebab itu disebutkan di masanya tidak terjadi perubahan-perubahan yang berarti, hanya sekadar pelanjut saja dan tidak terjadi sesuatu pembangunan yang besar ataupun dapat mengembalikan suasana politik dan ekonomi lebih baik, juga tidak. Nah, ini juga nanti akan kita ambil pelajaran bahwa untuk menjadi pemimpin bukan dari kesolehan saja, tapi juga kemampuannya. Maka itu inna khair mastajarka al-qawil amil, sebenarnya disebutkan sifat-sifat pemimpin. Ya, diambil dari ayat tersebut ketika putri dari Nabi Syuaib berkata kepada ayahnya, orang yang berhak, yang paling bagus untuk engkau bayar itu bekerja adalah orang yang ahli, qawi, al-amin, dan juga terpercaya. Jadi untuk menjadi pemimpin itu bukan hanya sekedar kesolehan saja, kealiman saja, tetapi juga harus kemampuannya secara manajerial, kemampuan secara teori, dan juga kemampuannya untuk menjadi ada sifat kepemimpinan. Maka disebutkan al-qawi al-amin. Al-qawi di situ kemampuannya untuk menjadi seorang pemimpin. Ide-ide berliannya, kemudian kepemimpinannya mampu mengendalikan bawahannya, mengatur negara lebih baik. Jadi bukan untuk menjadi pemimpin modal itu kejujuran semata, tidak, tapi harus ada dua. Al-qawi al-amin. Kemudian juga sebagaimana kata Nabi Yusuf alaihissalam, ya, beliau ditawarkan oleh waktu itu oleh Fir'aun Mesir, ya, untuk menjadi Perdana Menteri. Beliau malah memilih untuk menjadi menteri pertanian saat itu, ya, karena beliau pakar di situ. Maka untuk menjadi memilih seorang pemimpin bukan ditinjau dari kejujuran semata, tapi juga kemampuannya. Bahkan sebagian ulama berbeda pendapat ya ketika menyebutkan mana yang lebih afdol, seorang pemimpin yang memang cekatan dalam kepemimpinannya tapi dia kurang soleh, dengan pemimpin yang soleh tapi dia tidak memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, tidak memiliki ilmu kepemimpinan yang cukup. Nah, bagaimana? Pak ulama meninjau dari sini, lihat kondisi negara. Apakah sedang dalam keadaan butuh kepada seorang yang pemberani, melihat kondisi-kondisi sekitarnya adalah negara-negara yang kuat, maka pemimpin dipilih adalah pemimpin yang ahli dalam pertempuran, perang. Jika kondisi negara dalam keadaan membutuhkan peningkatan ekonomi, ya, maka pemimpin yang dipilih adalah orang yang lebih memiliki kemampuan dari segi bidang ekonomi. Ya, nah itu. Makanya Islam itu ya tidak kaku dalam kepemimpinannya. Islam adalah, jika kita membaca bagaimana penjelasan-penjelasan ulama tentang siasat syariah, sangat baik dan sempurna sekali. Cuman yang bermasalah adalah banyaknya dari tokoh-tokoh Islam yang memiliki ilmu politik itu tidak membaca politik-politik Islam ya. Niscaya kalau mereka yang ahli dalam ilmu tata negara membaca bagaimana ketatanegaraan dalam Islam itu sangat sempurna dan baik sekali.
Nah, ini akan kita lanjutkan dulu terjemahan beliau, yaitu al-muttaqilillah. Jadi sebelum dipilih dia sholat 2 rakaat dulu. Sholat 2 rakaat, ya, sholat istikharah. Kemudian wa huwa 'alal ardi lam yas'ad ilal kursi ba'du. Jadi belum naik ke singgasana, ke tempat duduk sebagai posisi khalifah, dia tetap duduk di di lantai gitu ya, di bawah, tidak mau menaiki kursi kekhalifahan, ya, kursi kehormatan sebagai khalifah. Ketika itu summa sa'ida ila sari, kemudian baru naik, wa baya'ahun nas, baru setelah itu masyarakat, para tokoh-tokoh yang ada membaiat, ya, saat itu. Wa kana dzaka yaumul arbi'a li ashrin baqina, yaitu itu pada tanggal 10 tanggal 21 ya. 21 tanggal 20 dari Rabiul Awal pada tahun tersebut. Pada hari Rabu, kata Ibnu Katsir, ya. Yaitu pada tahun 329 Hijriah. Tanggal 21 Rabiul Awal. Nah, falam yughayyir ala ahadin syai'an. Dia tidak menimbulkan perubahan, tidak melakukan sebuah, ya, pembangunan yang cukup berarti ataupun mengganti perubahan-perubahan dari sisi pejabat-pejabat. Dia melakukan, tidak memiliki hal-hal seperti itu, kata Ibnu Katsir. Wala ghadara bi ahadin, dan juga dia tidak melakukan kezaliman. Ghadara bi ahadin juga tidak melakukan kezaliman, tidak penipu, tidak melakukan kezaliman, ya. Dan juga tidak melakukan hal-hal yang membahayakan orang lain. Wala ghadara bi ahadin, tidak pernah nipu orang lain. Ya, tidak melakukan makar terhadap siapapun. Hatta wala surriyatihi walam yughirha. Surriyatihi, ya, walam yughirha. Jadi bahkan istananya dan juga berbagai kebutuhan-kebutuhan di khilafan juga dia tidak melakukan suatu perubahan-perubahan yang berarti. Walam yatasarra 'alaiha, ya, fala surriyati dan juga walam yatasarra 'alaiha, dan juga tidak dari segi budak-budaknya. Bahkan dia tidak menikmati budak-budak perempuannya dan juga tidak melakukan semacam perubahan-perubahan yang berarti lah di dalam kekhalifahannya. Cuman yang banyak berpengaruh, yang banyak menentukan nanti adalah Perdana Menterinya, ya. Kemudian mereka sebut wa kana kama summiya al-muttaqilillah. Jadi memang dia seperti namanya, orang yang sangat bertakwa kepada Allah, tapi bertakwa pada dirinya saja. Nah, katsiras salati wasyami wa ta'abbudi, orang yang rajin sekali salat, puasa dan beribadah. Itu kepribadiannya, ya. Wa qala la uridu ahadan minal julasa, dan dia tidak butuh teman-teman dia untuk memberikan masukan. Hasbiyal mushafu nadimi, ya, dia cukup mushaf sebagai teman akrabnya, dia rajin baca Quran. La uridu nadiman ghairahu, aku tidak punya hal untuk bermusyarakah selain dia. Faqa'ada anhul julasa wa nudama, jadi artinya orang-orang yang biasa memberikan masukan, penasehat, artinya di sini dia tidak meminta penasehat kecuali Al-Quran saja, ya, saya tidak butuh yang lainnya. Maka akhirnya penasehatnya, tim-tim yang membantu dia itu tidak banyak berkumpul dengan dia, ya, tetapi banyak berkumpul dengan Bajkam. Ini namanya Bajkam ini adalah kalau disebut kita sekarang ketua MA-nya lah gitu, ya, atau Perdana Menteri yang saat itu. Wa kana yujalisuhum wa yuhaditsunahu wa tanashaduna indahu al-ash'ar. Jadi mereka lebih banyak berkumpul dengan Perdana Menterinya atau kepala dari kehakiman ini, yaitu para ahli-ahli pemberi nasihat itu. Kemudian di mana Bajkam ini kan bukan orang Arab, dia adalah keturunan, ya, dari negeri Dailam. Fakana la yafham katsir syai' min ma yaqulun. Tetapi para penasihat-penasihat ini sering membawakan syair di hadapan Bajkam ini, tapi dia enggak paham. Ini orang awam. Wa kana fi jumlatihim Sinan ibn Thabit as-Sabi al-Mutatabbib. Jadi juga di antara mereka yang jadi penasihat-penasihat di masa khalifah dahulu itu ada yang ahli kesehatan juga. Seperti Mahathir Sari yang juga di pemerintahan itu sudah dahulu dari Islam, sistem pemerintahan seperti itu, ya, ada penasihat di bidang ekonomi, ada di bidang kesehatan,
ya, artinya ada orang yang bermusyawarah. Jadi pakar-pakar ahli yang diambil. Tim ahlinya itu ada yang ahli kesehatan, ada yang ahli ekonomi, ahli strategi perang, dan juga keahlian-keahlian bidang lainnya. Nah, di antara sini Sinan bin Sabit As-Sabi, ya, al-mutabab, ahli kedokteran. Wa kana Bajkam yashku ilaihi kuatan nafsi al-ghadabiyya fihi. Nah, di antaranya dia Bajkam ini, ya, kisah sebuah Nukasir, mengeluhkan kepada ahli kesehatan ini tentang sifatnya yang cepat emosi gitu. Maka pakana Sinan yuhadzibu min akhlaqi wa yusakkin ja'syahu. Jadi Sinan ini mencoba memberikan terapi kepada dia untuk memperbaiki akhlaknya dia yang cepat emosi ini, kemudian juga ketergesa-gesahannya. Wa yurawwidu nafsahu hatta, ya, yaskunu an ba'di ma kana yata'atahu min safkid dima. Nah, kemudian juga kebiasaannya, keinginan untuk melakukan pertumpahan darah, perang itu dikendalikan, beri resep ataupun semacam ilmu psikologi dan seterusnya. Ya, wa kana al-muttaqi lillah hasnal wajh. Nah, kemudian kembali lagi mereka menceritakan al-muttaqi billah ini adalah orangnya ganteng, hasnal wajh, wajah tampan, mu'tadil khalqi. Jadi mu'tadil khalqi itu adalah bukan khalq, yaitu perawakan yang ganteng, yang bagus, yang sangat, ya, artinya mu'tadil itu adalah sempurna dari sisi penciptaannya. Qasirul anfu, tapi hidungnya agak pendek, abyadul masyraban humrah. Jadi kulitnya agak keputih-putih merahan, ya, putih kemerah-merahan gitu, putih kemerah-merahan. Wa fi sya'rihi syukratun wa ju'udatun. Jadi kalau rambutnya agak kayak kali-kalan keriting dikit gitu ya. Katsal lihya, dan memiliki jenggot yang sangat dalam, ya, tebal. Ashhal ainaini, mata yang sangat bagus lah ya, ashal muncul gitu. Abyal nafs, kemudian lam yashrab nabidha qatun, dan tidak pernah minum khamar sedikit pun. Faltaqa fihi al-ism wal fi'l walillahi hamd. Jadi memang nama dan perbuatannya cocok sekali, kata Ibnu Katsir, yaitu al-muttaqi lillah. Nah, ini sifatnya yang bagus ya. Dari sisi pribadinya orangnya bagus, ya, khalifah ini al-muttaqi lillah, memang seperti namanya. Sehingganya ketika dia diangkat menjadi khalifah, dibuatkan gelar bagi dia al-muttaqi lillah. Tak kala dia telah menjadi khalifah, menduduki kekuasaan sebagai khalifah, dia mengirim berbagai utusan dan hadiah-hadiah kepada Bajkam, ya. Bajkam ini tadi yang kita sebutkan kepala mahkamah saat itu, atau mahkamah agungnya, ya. Dan ketika Bajkam berada di daerah Al-Wasit, daerah Wasitiyah, kemudian disampaikanlah ke berbagai wilayah-wilayah perwakilan gubernur-gubernur, ya, pemimpin wilayah-wilayah, tentang khalifah yang telah diangkat, itu al-muttaqi lillah. Nah, namun tadi kita sebutkan yang banyak menentukan kebijakan dari pembangunan, kondisi politik, ekonomi, dan lainnya, itu bukan khalifah, karena pengaruh orang di bawahnya lebih besar daripada khalifah itu sendiri. Ya, tentu khalifah baru diangkat yang selama ini tidak ikut berkecimpung di dalam masalah administrasi negara, ya. Tentu orang yang sudah lama mengenal siapa-siapa pejabat yang ahli, siapa pejabat yang mampu ini mengemban berbagai tugas, tentu Bajkam, karena dia sebelumnya sudah menjadi ketua Mahkamah Agungnya ataupun Perdana Menteri saat itu. Dia sudah menguasailah kondisi perpolitikan, ya, artinya menguasailah kondisi ketatanegaraan. Nah, di tahun ini, kata Ibnu Katsir, terjadi perselisihan antara Abdullah bin Al-Baridi dan Bajkam. Itu daerah Ahwaz. Ahwaz ini satu daerah, ini dekat dari juga, ini mantiqah daerah, yaitu daerah bagian dari daerah Basra, Kufah itu, Baghdad. Kemudian terjadinya perebutan, ya, kedudukan antara Abu Abdullah Al-Baridi dengan Bajkam ini
Ya, ini terjadi perebutan kekuasaan, akhirnya Bajkam ini terbunuh. Sehingga Al-Baridi, Abu Abdullah Al-Baridi menjadi kuat kekuasaannya. Maka khalifah mengumpulkan berbagai peninggalan ataupun harta yang ada di bawah kedudukan Bajkam, yaitu Pahtatul Khalifatu ala Hawasil Bajkam, dikumpulkan dana yang telah dikumpulkan oleh Bajkam ini, yaitu sekitar 1.000.000 dinar, 1.200.000 dinar, ya, 1.200.000 dinar. Dan dia berkuasa Bajkam ini dari Baghdad sekitar 2 tahun 8 bulan 9 hari. Nah, itu sama dia menjabat. Kemudian Al-Baridi yang tadi sudah menggantikan dari Bajkam ini ingin datang ke Baghdad, ya. Kemudian khalifah memberikan dorong kepada para tentara untuk menghalangi Al-Baridi tidak jadi masuk ke Baghdad dengan membayar para tentaranya, memberikan hadiah-hadiah yang besar, menaikkan gajinya, ya. Fa'anfaqa al-khalifah amwalan jazilatan fil jundi liyamna'uhu min dzalik. Jadi dibayarlah tentara agar mau menghalangi agar Al-Baridi tidak melakukan perebutan kekuasaan ke Baghdad. Kemudian Al-Baridi setelah sampai utusan dari khalifah ini kepada Al-Baridi juga dia tidak mau, dan dia masuk ke Baghdad pada tanggal 2 Ramadan dan tinggal di daerah namanya Syufai'i. Kemudian tatkala itu Al-Mutakillah mengirim kepadanya ucapan selamat dan mengirimkan makanan. Kemudian dia diangkat sebagai menteri oleh Al-Mutakillah. Walam yukhatab bi imatul umara, tapi dia bukan, artinya bukan pemimpin dalam itu. Kalau perdana menteri mungkin pemimpinan dari bawah yang menguasai para pemimpin daerah, tapi hanya sebagai menteri saja. Kemudian Al-Baridi meminta kepada khalifah yaitu sekitar 500.000 dinar. Ya. Khalifah enggan memberikan hal itu. Kemudian Al-Baridi mengancam akan menyerang khalifah. Ya. Akhirnya saling bertukar, terjadi diskusi antara utusan-utusan Al-Baridi dan khalifah. Dan akhirnya khalifah membayar secara terpaksa yaitu sekitar 500.000 dinar ini untuk kepada Al-Baridi. Yaitu Al-Baridi, Abu Abdullah Al-Baridi, yang dia punya kekuatan pasukan, sedang khalifah ini tidak memiliki kekuatan pasukan seperti dia. Baik, kemudian akhirnya Al-Baridi keluar dari Baghdad, pindah ke negeri Wasit namanya. Kemudian di sana terjadi pula pergolakan antara dia dan Dailama, Dayalima, waltafu ala kabirihim Kurtakin. Jadi juga di sana orang menolak Al-Baridi ini, dan mereka mengangkat pemimpin sendiri di daerah Wasit ini. Nama pemimpinnya Kurtakin, ya. Kemudian mereka berencana untuk membakar rumahnya Al-Baridi. Kenapa? Ketika dia telah mengambil harta dari khalifah tetapi tidak membagi kepada mereka. Nah, ini masalahnya. Jadi urusan dunia. Jadi akhirnya mereka kecewa karena Abu Abdullah Al-Baridi tidak memberikan pemberian 500.000 dinar tadi, tidak dibagi. Wa kana bajkamiyya ta'ifatun ukhra qad ikhtalafat ma'hu aidan. Kemudian juga ya pasukan Bajkam yang sebelumnya dibunuh, dilawan oleh Al-Baridi, juga melakukan perlawanan terhadap Abu Al-Baridi. Nah, terjadilah dua kekuatan yang saling berebut kekuasaan, ya. Akhirnya Al-Baridi kalah, ya, dalam perlawanan itu. Akhirnya Kurtakin menguasai Baghdad. Kemudian dia datang kepada Al-Muttaqilillah. Akhirnya Al-Muttaqilillah khalifah saat itu mengangkat dia sebagai yaitu menteri dalam negeri, ya. Kalau ada Imaratul Umara. Imaratul Umara, dia yang menguasai, membawahi segala amir-amir di berbagai daerah. Kemudian Al-Muttaqilillah memanggil saudaranya Ali bin Isa
dan saudaranya yaitu memanggil Ali bin Isa dan saudaranya Abdurrahman. Ali bin Isa dan Abdurrahman ibn Isa. Kemudian diserahkan tugas kepada Abdurrahman bin Isa ini adalah yaitu tadbir umur min ghairi tasmiyatil wizara. Jadi mengurusi urusan tetapi tidak jabatan sebagai menteri. Kemudian summa qabada al-Murtakin al-Rais Atrak. Kemudian juga terjadi persisian lain antara Kotakin dengan pimpinan dari al-Atrak, para Turki, ya. Kemudian juga terjadi kezaliman sehingga orang-orang awam dari umum dari Dailam, kabilah Dailam, ya, di mana Rais Kartakin ini melakukan pemimpin Kartakin ini tadi mengambil secara paksa rumah-rumah mereka. Kemudian orang-orang Dailam mengadukan kepada Kartakin tentang kekuasaan Bajkam yang sebelumnya banyak rumah-rumah mereka yang diambil paksa, ya. Setelah mereka melaporkan kepada Kartakin, ya, akhirnya Kartakin tidak menanggapi pengaduan mereka. Nah, ini kondisi-kondisi itu pamanatil amma khutaba aisalu ilal jawami, akhirnya terjadi semacam gerakan di mana orang-orang menghambat para khatib untuk datang ke masjid. Terjadilah pertempuran antara kelompok kabilah Dailam dengan masyarakat lain, ya, terjadi pembunuhan cukup besar saat itu. Ini kondisi-kondisi, ya, pejabat-pejabat di bawah khalifahan yang memang sebenarnya dalam melakukan pemerintahan mereka. Tetapi kita lihat pemerintahan ini itu dikuasai oleh para orang-orang Ajam. Orang Ajam bukan Arab maksudnya. Seperti Kartakin, kemudian Bajkam, itu mereka dari kabilah-kabilah ajnabi. Nah, setelah itu khalifah meminta bantuan kepada Abu Bakar Muhammad bin Ra'iq, yaitu yang ada di Syam, untuk membantu menenangkan kondisi yang terjadi antara Dailam dan Baridi ini. Akhirnya dia berangkat, Ibnu Ra'iq ini berangkat ke Baghdad pada tanggal 20 Ramadan, yaitu dan membawa pasukan sangat besar. Ya, kemudian dia ingin mendamaikan, menenangkan kondisi yang terjadi antara kelompok orang-orang Turki Atrak ini. Maksud Turki di sini bukan Turki yang bangsa Turki sekarang, ya. Satu bangsa yang keturunan daerah-daerah Azerbaijan, di Rusia sana. Kemudian ketika sampai di daerah Mosul, ya. Nah, itu ada di sana pemimpin namanya Nasir Daulah Hamdan, maka mereka saling bertukar nasihat, saling berdamai untuk memberikan jalan kepada Ibnu Ra'iq maka diberikan jalan dengan memberikan, yaitu wa hamala Hamdan ila Ibnu Ra'iq 100,000 dinar, menyerahkan 1,000 dinar. Kemudian tatkala Ibnu Ra'iq mendekati Baghdad, maka dia dihadang oleh tentara Kartakin tadi. Akhirnya Ibnu Ra'iq yang diminta datang ke Baghdad oleh khalifah masuk di area barat, dan sedangkan Kartakin berada di sebelah timur. Kemudian terjadi pertempuran antara mereka. Akhirnya masyarakat banyak yang bergabung dengan Ibnu Ra'iq untuk melawan Kartakin. Akhirnya kalahlah pasukan Dailam ini atau kabilah ini yang dipimpin oleh Kartakin, ya. Dan larilah Kartakin dan bersembunyi. Nah, akhirnya yang menjadi Perdana Menteri diangkat oleh khalifah adalah Ibnu Ra'iq tadi di Baghdad, ya. Kemudian akhirnya Kartakin ditangkap dan ditahan di rumah tahan di khalifah. Itu kisah perjalanan awal-awal kekuasaan dari Al-Muttaqi Lillahi. Tetapi kita lihat memang khalifah tidak memiliki kekuatan yang secara politik, ya, sehingga banyak yang menentukan suasana kekuasaan di bawah itu adalah para amir-amir ataupun istilahnya pemimpin pasukan memiliki anggota, sehingga sama mereka saling bersaing untuk mendapatkan kedudukan. Berikutnya disebutkan oleh Ibnu Katsir, beliau menukil dari Ibnul Jauzi ini dari kitab beliau Al-Muntazim, pada hari Jumat, yaitu 12 dari Jumadil Ula, itu manusia
menghadiri salat Jumat di Jami' Baratha. Itu masjid Jami' Baratha. Sebelumnya Al-Muqtadir Billah membakar masjid ini karena adalah merupakan pencaplokan. Ya. Kemudian dan juga diambil paksa sebelumnya dan di situ dikuasai oleh orang Syiah. Mereka berkumpul dalam masjid itu untuk memaki-maki dan mencela para sahabat Nabi. Dan karena itulah akhirnya Al-Muqtadir Billah membakar masjid tersebut karena di dalamnya terdapat perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada mencela para sahabat, mencaci maki, dikuasai oleh orang Syiah. Nah, falamma nazala kharaban hatta amarahu Bajkam fi ayyamil radi. Jadi baru dibangun lagi yaitu pada saat Bajkam yang tadi terbunuh ya di masa kekuasaan Ar-Radi Billah sebelumnya. Kemudian amara muttaqi biwadi mimbar fihi. Setelah dibangun kembali, karena muttaqi lillah menjuru membangunkan mimbar ya. Kemudian wa kana ali ismur rasyid ditulis itu wasala fihi nas fi hadil jum'ah. Ini baru di situ dilaksanakan salat Jumat. Kemudian sampai masjid itu masih tetap hidup sampai tahun disebutkan oleh Ibnu Jauzi itu 450 Hijriah. Itu satu kisah yang disebutkan Ibnu Jauzi yaitu tindakan yang dilakukan Al-Muqtadir sebelumnya untuk merobohkan masjid itu karena di dalamnya dilakukan perbuatan yang gunanya untuk mencela para sahabat, perbuatan orang Syiah. Ya, kemudian dibangun lagi di masa Ar-Radi Billah, kemudian di masa Muttaqi lillah ditempati dan kembali dijadikan masjid. Pada Ibnu Jauzi menyebutkan pada Jumadal Akhir ya filati sabi'ihi itu Jumadal Akhir pada malam ke-7 Jumadal Akhir tahun 329 Hijriah itu terjadi malam yang sangat dingin. Wara'adin terjadi petir ya, wabar kilat. Ya, ini kondisi-kondisi alam disebutkan saat itu, ujian dan cobaan yang dialami oleh kaum muslimin saat itu. Malam yang sangat dingin, kemudian ada petir, kemudian juga kilat yang begitu dahsyat. Fasaqatat qubbatul khadra. Nah, menyebabkan kondisi itu robohnya kubah hijau min qasrin Mansur, istana Mansur, ya Al-Mansur yang di awal-awal Islam. Ya, Abu Abbas Al-Mansur, dia membangun sebuah istana yang kubahnya itu hijau. Nah, itu roboh ke bawah. Ya, waqad kana hadil kubah tajul Baghdad. Jadi kubah istana hijau ini adalah merupakan bagaikan mahkotanya kota Baghdad. Jadi sebagai lambang kota lah. Ya, monumen yang sangat terkenal di Baghdad. Istana Mansur itu dibangun kubahnya hijau. Ya, itu jatuh pada malam hari itu ketika terjadinya dingin yang sangat kencang, kemudian juga petir dan kilat, ya. Dan ini peninggalan dari peninggalan Bani Abbas yang sangat azimatan disebutkan adalah peninggalan yang sangat besar, yaitu di awal yang dibangun di awal-awal kekuasaan mereka. Wa kana baina bina'aha wa suqutiha, yaitu jarak antara dia awal bangun sampai dia hancur, ini kubah ini jatuh, itu sekitar disebutkan 187 tahun. 187 tahun, ya. Itu lama kubah itu. 187 tahun yang jatuh pada itu, kubah ini jatuh pada tahun 329 Hijriah. Kemudian juga disebutkan ya Ibnu Jauzi yaitu pada bulan Oktober, dan konun di sini, konunan itu artinya nama-nama bulan ya. Terjadi pada tahun ini katanya di Baghdad tidak turun hujan kecuali satu kali saja, dan itu tidak membuat mengalirnya talang rumah orang. Jadi hujan sangat sedikit dan hujan tidak turun hanya satu kali, dan itu pun tidak membuat talang rumah-rumah untuk mengalirkan air hujan. Menyebabkan begitu mahalnya harga-harga barang. Faghalatil as'ar bi Baghdad. Sangat menaik sekali, ya, hujan tidak turun dalam waktu yang cukup lama. Akhirnya barang-barang menjadi mahal. Ya, bi al-qurru bi ma'ati wasali dinar. Disebutkan yaitu sekitar 16 kilo gandum saja itu harganya 130 dinar. 130 dinar. Ini mahal sekali. Waqa al-fana'u fin nasi hatta kana al-jama'atu yudfanuna fil qabri wahid. Disebutkan oleh Ibnu Jauzi di sini, yang nukil Ibnu Katsir, terjadi orang meninggal jumlah yang sangat banyak sekali,
ya, karena terjadinya kelaparan yang luar biasa, ya, kekeringan luar biasa. Kata Ibnul Jauzi, "Kana al-jama'atu yudfanuna fi qabril wahid min ghairi ghuslin wala salatin." Yaitu dalam kuburan yang satu jumlahnya sangat banyak sekali dikubur dalam satu kuburan tanpa dimandikan, tidak disolatkan. Ini kenapa mendengar kondisi-kondisi ini? Hal ini juga disebutkan para ahli sejarah agar kita mengambil faedah, ya, bahwa ujian-ujian yang dialami oleh para kaum muslimin dahulu itu juga cukup besar, banyak sekali, ya. Kita lihat nih, mereka mengalami semacam kekeringan yang luar biasa. Disebutkan di sini sehingga jamaah dikumpulkan dalam satu lubang kuburan itu tanpa dimandikan dan tidak disolatkan. Wabi al-aqar wal athatu bi arkhasi as'ar. Akhirnya berbagai barang-barang rumah tangga dijual sangat murah sekali, yaitu washtira bidirham maka yusal dinar. Dibeli 1 dirham yang biasa dibeli 1 dinar. Warat imra'atu Rasulullah SAW fi manamiha wa huwa ya'muruha bi khurujin nas ila sahra. Nah, kisahnya di sini ketika sudah lama begitu hujan enggak turun, jadi kekeringan luar biasa. Kemudian diceritakan oleh Ibnu Jauzi yang dinukil Ibnu Katsir di sini, seorang wanita melihat Rasulullah SAW dalam mimpinya yang menyuruh dia untuk menyampaikan kepada manusia untuk salat istisqa ke lapangan sahra, ini ke padang pasir, salat istisqa. Fa'amara khalifah bi istimthali dzalika. Akhirnya khalifah menyuruh melakukan hal itu, fasalan nas, lalu manusia salat istisqa, wastasqau, fajatil amtar, baru turun hujan. Ini di antara hikmah di sini kita lihat, ya, beratnya juga kondisi-kondisi ujian, cobaan, musibah yang dialami oleh kaum muslimin sebelumnya juga pernah dialami, bukan hanya di masa kita saja, bahkan lebih berat. Kemudian juga melihatkan solusi di sini bahwa di mana disyariatkannya ketika tidak turunnya hujan untuk melakukan salat istisqa, ya, salat istisqa. Tetapi wa gharaqatil Abbasiyah wa dakhal ma' syawari Baghdad. Saking hujan turun lebat sekali sampai yaitu jalan-jalan Baghdad kebanjiran. Fasaqatal qantara al-atiqa wal jadida, juga menyebabkan banyaknya jembatan yang amruk, baik jembatan yang sudah lama maupun yang baru. Waqa'atil aqradu ala qafilatin min Khurasan at-tariqah. Nah, kemudian musibah lain adalah karena begitu akhirnya ada juga penyamun-penyamun dari kaum suku Aqrad itu yang menghambat orang-orang yang kafilah perdagangan yang datang dari Khurasan. Fa akhadhu minhum ma qimatu 3,000 dinar. Ya, mereka merampas dari kafilah-kafilah itu yang nilainya sekitar 3.000 dinar. Ya, wa kana aktsar dzalika min amwal Bajkam at-Turki. Jadi sebetulnya harta-harta yang mereka rampas itu berasal dari harta Bajkam at-Turki. Kemudian pada tahun yang sama juga keluar manusia untuk melaksanakan haji pada tahun tersebut, tetapi mereka kembali setelah di pertengahan jalan. Kenapa? Terjadi bisa birajulin min awaliyin qad zahara bi mana nabawiyah. Jadi ada seseorang yang mengaku keturunan dari Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian dia melakukan pemberontakan di kota Madinah. Wada'a ila nafsihi, dia menjadikan imam dirinya, ya, wa kharaja an ta'ah, dia melakukan pembangkangan terhadap penguasa yang ada di Madinah saat itu. Sehingga orang tidak jadi melaksanakan haji, dia kembali sampai mereka kembali setelah di pertengahan jalan. Taib. Kemudian setelah itu Ibnu Katsir menyebutkan dalam kebiasaannya siapa saja yang wafat di tahun 329 Hijriah ini disebutkan di sini, di antaranya adalah Bajkam Turki yang dia menjadi menteri kalau kita menteri dalam negeri, ya, di Baghdad sebelum Bani Buwaihi. Wa kana aqilan yafhamu al-arabiyyah wa la yatakallam biha. Dia orang yang pintar, bisa memahami bahasa Arab tapi tidak bisa bicara. Ya, tapi dia tidak bicara bahasa Arab, memahami bisa. Yaqul akhafu an ukhti'ah. Dia mengatakan tidak berani bicara, takut salah. Wa khata' min rais qabih. Kesalahan seorang dari pemimpin itu sangat buruk, kata dia. Wa kana ma'a dzalika yuhibbul ilma wa ahlahu. Dan dia bersama demikian dia cinta ilmu dan para ulama. Wa kana katsir amwal wa sadaqat. Dia ada orang-orang yang banyak hartanan juga sering bersedekah. Ibtada bi amal marsartan bi Baghdad falam yatim. Jadi mana dia membangun marastan, ya, di kota Baghdad tapi tidak sempurna, ya. Kemudian
salah satu ungkapannya adalah menyebutkan, yaitu al-adlu arbahu li sultan fid dunya wal akhirah. Satu ungkapan dia menyebutkan, keadilan itulah keberuntungan bagi penguasa di dunia dan akhirat. Ya. Jadi kalimatnya bagus ini, al-adlu arbahu li sultan fid dunya wal akhirah. Berlaku adil itu akan membawa keberuntungan bagi penguasa di dunia dan di akhirat. Nah, ini motivasi dia sebutkan di sini untuk berbuat adil. Beruntungan di dunia, dia akan disukai oleh rakyatnya, ya, dia akan dicintai oleh rakyatnya, rakyatnya akan mendoakannya. Di akhirat jelas Rasulullah SAW menyebutkan sabatun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah SWT yang tiada naungan pada hari kecuali naungan Allah SWT, di antara al-imam al-adil, di antara adalah imam yang adil, ya. Kemudian disebutkan juga di mana kekayaannya dia ini, wa kana yadfinu amwalan katsira fi sara, ya, di mana Bajkam ini pernah menyimpan hartanya di padang pasir. Falamma mata lam yudra ainahi, ketika dia sudah meninggal tidak tahu di mana disimpan harta itu, ya. Baik, ini kisah-kisah, ya, disebutkan tentang kondisi yang kejadian-kejadian yang ada di masa itu. Kemudian, ya, dan juga wafat pada tahun ini disebutkan oleh Ibnu Katsir itu Abu Muhammad Al-Barbahari, yaitu Imam Al-Barbahari yang terkenal dalam kitab beliau Syarh Sunnah. Ya, di antara ulama Al-Hanabilah yang sangat tegas terhadap pelaku-pelaku bid'ah. Maka beliau lah yang sempat bertemu dengan Abu Hasan Asy'ari, ya, dan memberikan nasihat ketika Abu Hasan Asy'ari mengatakan bahwa saya telah membantah berbagai paham-paham yang merusak Islam. Akhirnya Al-Barbahari meminta kepada dia untuk membuktikan taubatnya. Maka akhirnya Abu Hasan Asy'ari menulis kitabnya, yaitu Al-Ibana fi Usulid Diyanah, yang dianggap oleh sebagian orang itu sebagai takiyahnya Abu Hasan Asy'ari kepada Hanabilah. Itu tidak mungkin, ya, seorang Abu Hasan Asy'ari, seorang orang ulama yang alim akan menulis kitab itu karena takut. Cuman dia ingin membuktikan kepada Al-Barbahari bahwa dia telah meninggalkan paham-paham yang sebelumnya, baik paham Mu'tazilah maupun paham Al-Kullabiyah yang diyakini sebelumnya. Nah, beliau ini seorang ulama yang zuhud, ya, sahib Al-Maruzi. Jadi murid Imam Ahmad itu ada Al-Marwazi, ada Al-Maruzi. Abu Bakar Al-Marwazi dan ada Abu Bakar Al-Maruzi. Jadi, kemudian wa tanaza an mirasi abi wa kana sab'ina alfan li amrin karihahu. Dia tidak mau mengambil warisan dari ayahnya sekitar 70.000 dinar gitu, ya. Karena dia melihat ada sesuatu yang dia tidak suka dari keraguan atau syubhat yang ada dalamnya. Wa kana syadidan al-bid'ah wal ma'asi. Dia sangat tegas terhadap pelaku bid'ah dan orang melakukan maksiat. Wa kana kabirul qadr 'indal khassa wal 'amah. Dia sangat memiliki kedudukan, ya, yang sangat dihargai oleh para pejabat maupun oleh masyarakat umum. Wa qad atasa yawman wa huwa ya'idun nas. Ini suatu kisah disebutkan Ibnu Katsir, pernah dia bersin satu kali saat memberikan nasihat dalam pengajiannya, ya, maka orang yang hadir semuanya menjawab berzinnya itu, ya. Summa syamathu man sami'ahu hatta syamathu ahlul Baghdad. Ini suatu hal yang disebutkan di sini, di mana orang memberikan atas apa dia bersin dijawab oleh orang yang sangat banyak sampai didengar oleh khalifah. Khalifah menjadi cemburu hal itu, ya. Kemudian wa takallama fi jama'atun min arbabid daulah fatuliba fastatara 'inda ukhti Tuzun. Jadi karena itu dia para pejabat negara berbicara tentang dia, maka pernah dia mau ditangkap dan dia bersembunyi di rumah saudari Tuzun selama sebulan. Summa akhadhul qiyam famata 'indaha. Ya. Kemudian dia salat malam dan meninggal di rumah saat penyembunyian tersebut, ya. Fa amara khadimah yusalli alaihi. Kemudian perempuan ini menyuruh pembantunya, pelayannya untuk salat di atas, menyolatkan Al-Barbahari. Fa shalla alaihi, kemudian
pembantunya, pelayannya ini salat, yang wanita tadi, untuk menyolatkan al-Barbahari. Famtala'at daru rijalan alaihim siyabudid. Tetapi saat ini pelayannya ini salat menyolatkan al-Barbahari, tahu-tahu rumah itu dipenuhi oleh orang-orang yang berpakaian putih. Pada fanathu indaha, ya. Lalu dia dikubur di rumah wanita tersebut. Summa awsat antudfan indaha. Kemudian juga wanita ini meminta agar dikubur di sampingnya. Wa kana amru yawma mata 96 sanah. Al-Barbahari ketika meninggal umur sekitar 96 tahun. Ya, ini kisah tentang Al-Barbahari. Taib. Jadi beliau meninggal dalam keadaan persembunyian ketika mau ditangkap oleh penguasa. Karena melihat tadi kecemburuan, karena begitu besarnya dia memiliki kedudukan pengaruh di tengah masyarakat, sehingga pejabat negara takut, ya, kalau dia ini dibiarkan akan bisa ya tentu dicurigai akan merorong kekuasaan. Nah, ini yang membuat Imam Bahari mau ditangkap dan akhirnya beliau bersembunyi. Kemudian juga diceritakan pada tahun 30, ya, 330 diceritakan oleh Ibnu Katsir pada bulan Muharram, itu ada zahara kawkabun min dzambin ra'suhu ila, ada bintang yang muncul, ekornya disebutkan sini ke timur dan kemudian kepalanya ke barat. Wa kana 'aziman jiddan, sangat besar sekali disaksikan oleh manusia, ya. Kemudian ekornya menyebar, wa baqiya 13 yawman, itu dilihat selama 13 hari sampai baru hilang. Ini keanehan-keanehan yang dilihat oleh, kalau di masa kita kan juga ada awan, ada apa. Jadi hal-hal seperti ini ya sudah lazim biasa di masa-masa dahulu. Jadi diceritakan dalam sejarah seperti yang kita kan Ibnu Jauzi, dinukil Ibnu Katsir di sini, yaitu bintang yang sangat besar terlihat oleh orang, ya, selama 13 hari tidak hilang. Kemudian juga disebutkan pada Rabiul Awal, pertengahan Rabiul Awal, ya, disebutkan tadi harga gandum itu sampai 200 dinar, ya, 10 dinar, mi'atai dinarin wa asyarata dananir, jadi 210 dinar. Minawina syair mi'ata wa isyirin dinar. Jadi kalau gandum, syair, kalau itu harganya 120 dinar. Ya, harga yang sangat sekali. Summa balagha qurrul hinta 300 wa 16 dinaran. Sampai satu kuintal, bukan satu kuintal, kita ini 16. Disebut al-qurru ini hinto itu disebut 16 kilo, harganya itu 316 dinar. Ya, 16 kilo 316 dinar. Jadi harga sangat mahal sekali. Wa akala du'afa ma'al maitah, orang-orang miskin makan mayat. Wa damal ghala wa kathural maut. Ya, harga barang menjadi sangat mahal dan banyaknya orang meninggal. Wa taqatat subul, jalan-jalan pun terputus, ya. Wasugila nas bil marda wal faqr, manusia yaitu ditimpa oleh penyakit dan kemiskinan yang luar biasa. Sibuk mereka, ya, mereka ditimpa oleh wasugila nasu, mereka disibukkan oleh merawat orang sakit ataupun kemiskinan. Wa turika dafnul mautah, bahkan ada mayat orang-orang mati tidak bisa dikubur lagi. Wasugila nas anil malahi wal la'ab, akhirnya manusia pun meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, ya, permainan lainnya. Summa ja'a matarun ka'afwahil qirab, datang hujan seperti air yang tuangkan daripada mulut teko, ya. Falagat ziyatu dijla 20 zira'an wa sulusan. Akhirnya juga membawa banjir juga sampai tingginya sungai Tigris Dajlah ini 20 hasta. Jadi kisah-kisah kejadian yang dialami setelah tahun tersebut oleh peristiwa yang disebutkan Ibnu Katsir sepanjang kekuasaan dari al-muttaqilillah. Baik. Kemudian Ibnu Katsir menyebutkan di sini tentang kesoliman yang terjadi. Summa Khalifah ibn Ra'iq in hazama fi jum'atil akhir wa ma'al Khalifah ibnuhu Abu Mansur fi isri farisan faqasadu nahwal Mausil. Jadi kemudian Khalifah Ibn Ra'iq nih, perdana menterinya, kalah dalam melawan dari Al-Baridi. Jadi sedangkan bersama Khalifah ada anaknya Al-Mansur,
dengan 20 pasukan berkuda, lalu mereka pindah ke daerah Mosul, ya. Wastahwadha Abu Husain ala dar khilafah, kemudian Abu Husain ini menguasai istana, ya. Faqutila ashabul baridi wa man wajada bidar khilafah min hasyah, ya, terjadi jadi mengambil berbagai kekayaan dan membunuh berbagai petugas-petugas yang ada di istana tersebut, ya. Walam ta'dul qahir wa huwa idzaka makfufun wa akhraju kartuin min al-habs, kemudian dikeluarkan oleh mereka yang tadi kartakin tadi dari tahanannya. Kemudian di sini disebutkan terjadi kejahatan yang luar biasa di Baghdad. Kemudian disebutkan oleh kemudian juga wa kana ma Abil Husain min jais taifatun katsir min al-qaramita. Jadi yang Abul Husain ini yaitu pasukan Qaramita. Qaramita itu adalah Ismailiyah, salah satu sekte dari Syiah yang mereka mencuri Hajar Aswad, ya. Yang mereka yang mencuri Hajar Aswad. Fa afsadu fil bilad fasadan aziman. Mereka melakukan berbagai perbuatan kerusakan, ya. Kemudian terjadi pertempuran antara mereka dan orang-orang Turki. Faghalabat Turk, ya, kemudian akhirnya orang Turki bisa mengalahkan dari pasukan Qaramita ini. Wa akhrajuhu minal Baghdad. Akhirnya mereka diusir orang Qaramita ini dari Baghdad. Qaramita ini adalah Ismailiyah, aliran kebatinan yang mereka adalah menghalalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Kemudian juga berbuat keoneran terhadap muslimin. Jadi memang paham Syiah Ismailiyah batiniyah di sini. Kemudian pada tahun ini bulan Sya'ban, ya, wa nuhibat masakin wa kubisa ahluha lailan wa naharan. Terjadi juga keributan di kota Baghdad, yaitu pemaksaan pengambilan harta-harta para masyarakat. Kemudian dari pasukan Al-Baridi ini melakukan kejahatan-kejahatan, wajara zulmun lam yusma' mithlihi. Dan kemudian Ibnu Katsir menyebutkan terjadi kezaliman yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Lalu beliau nukil di sini kata Ibnu Katsir menukil perkataan Ibnu Katsir, kenapa kita menyebutkan kondisi ini adalah agar orang-orang yang berbuat zalim, ya, bahwa berita mereka akan tungkal wa tabqa ba'dahum, akan didengar, akan selalu ada dibaca oleh orang ala wajhid dar, dikenal sepanjang masa. Pura mataraku zulma lihada wa illam yatruku lillahi azza wajal. Jadi maksudnya begini, kata beliau, ketika dicatatnya perbuatan-perbuatan mereka-mereka yang berbuat keonaran kejahatan yang luar biasa ini, ada bahwa mereka menyadari bahwa kejahatan itu akan dicatat dalam sejarah yang akan dibaca oleh orang-orang sepanjang masa. Semoga dengan hal itu membuat mereka bisa meninggalkan kejahatan dan kekejaman mereka. Karena mereka sadar bahwa mereka akan senantiasa mendapatkan kutukan doa yang laknat dari orang-orang yang berbuat kemaksiatan seperti itu, ya. Sehingga orang membenci mereka. Nah, di antara bentuk membuat kezaliman, ya, ada orang-orang dulu membuat kezaliman itu berhenti buat kezaliman karena dia malu tercatat dalam sejarah hidupnya atau keluarganya ataupun kabilahnya adalah pernah berbuat kezaliman, ya, tercatat dalam sejarah. Nah, di antara mereka ada yang meninggalkan, kata Ibnu Katsir menyebutkan, semoga dengan disebutkan hal itu, orang-orang yang membuat kezaliman menjadi malu berbuat kezaliman karena dia ceritanya akan senantiasa dibaca oleh orang-orang setelah mereka. Ini suatu kemaluan kan, terkenal, ya, membuat orang menjadi malu untuk berbuat kezaliman. Begitu di antara penguasa dahulu yang membuat mereka kadang-kadang enggan berbuat kezaliman, bukan takut kepada Allah. Kalau mereka tidak melakukan Allah, kata Ibnu Katsir, mungkin karena mereka akan dikenal di sepanjang sejarah sebagai orang yang pernah berbuat kezaliman, ya. Nah, itulah sekilas tentang perjalanan bagi kejadian-kejadian penting dalam kekuasaan Al-Mu'taqilillah. Kemudian juga disebutkan pada tahun 330 itu bangsa Rum, yaitu ingin menyerang kekuasaan muslimin di daerah Halab. Halab ini di daerah Suriah, ya. Dan di situ mereka membunuh kaum muslimin dengan jumlah yang sangat banyak dan menawan dari sekitar yaitu 15.000 manusia. 15.000 manusia yang dia tawan oleh bangsa Rum. Kemudian ini kisah-kisah, ya, kejadian-kejadian yang berlaku saat itu, ya. Kemudian juga disebutkan di antaranya
wafat pada tahun ini disebutkan oleh beliau adalah seorang ulama namanya Al-Husain bin Ismail bin Muhammad bin Ismail bin Sa'id al-Aban Abu Abdullah Ad-Dabbi Al-Qadi Al-Mahamili, faqih Syafi'i Al-Muhaddis, seorang ahli fikih dari mazhab Syafi'i dan ahli hadis. Ya, banyak mendengar riwayat dari para ulama-ulama dari Uyainah dan lainnya sekitar 70 orang. Dan juga meriwayatkan dari jamaah dari para ulama-ulama, di antaranya meriwayatkan wa anhu Ad-Darqutni, juga guru para ulama berguru pada dia seperti Ad-Darqutni, ya. Yang hadir dalam majlis sekitar 10.000 orang hadir dalam majlisnya. Dalam majlisnya itu sekitar hadir oleh 10.000 orang. Wa kana saduqan dayyinan faqihan muhadditsan. Dia seorang ulama yang saduq, ya, jujur, ahli agama, faqih, ya, ahli fikih dan muhaddis. Kemudian dia diangkat menjadi qadi di Kufah selama 60 tahun menjadi qadi. Kemudian juga ditambah lagi menjadi qadi dia di daerah Faris, yang di daerah lain. Jadi dia memiliki wilayah yang sangat banyak, luas waktu menjadi qadi, kepala qadi. Kemudian setelah itu dia meminta untuk berhenti dari jabatan tersebut dan menetap di rumahnya. Waqtasara sima'il hadis. Kemudian dia hanya menyampaikan hadis, mengajar hadis di rumahnya. Wafat pada Rabiul Awal tahun, yaitu pada tahun 330 Hijriah dengan umur 95 tahun. Nah, waqad tanazara huwa wa ba'du Syiah. Nah, kisah yang penting di sini adalah dia pernah berdebat dengan sebagian orang Syiah, yaitu bihadrati ba'dil akabir, dihadiri oleh para pejabat saat itu, pejabat negara. Faja'ala Syi'i yadhkur mawaqif Ali yawma Badrin wa Uhudin wal Khandaq wa Khaybar wa Hunain wa syaja'atahu. Orang Syiah ini menjelaskan bagaimana kehebatan Ali bin Abi Thalib, ya, di waktu perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Khaybar, perang Hunain, dan keberanian Ali bin Thalib. Tsumma qala lil Mahamili ata'rifuha. Kemudian dia katakan pada ulama ini, yaitu Al-Mahamili, apa engkau tahu, ya, tentang keutamaan Ali bin Thalib ini, kehebatan dia? Qala na'am, jawab dia. Walakin ata'rifu aina kana Siddiq yawma Badr. Nah, lalu dia balik bertanya untuk berdebat menjawab pertanyaan itu. Tapi, apakah engkau tahu di manakah Abu Bakar Siddiq pada waktu perang Badar? Jadi ditanya karena dia membanggakan Ali bin Thalib, orang Syiah ini tadi. Nah, dia menjawab, apakah engkau tahu di mana Abu Bakar Siddiq waktu perang Badar? Di manakah dia? Karena Rasulullah SAW fil arish bi manzalatir rais alladhi yuhama anhu kama yuhama an Rasulullah SAW. Yaitu dia adalah bersama Rasulullah SAW di dalam tenda Rasulullah SAW sebagai pengawal Rasulullah SAW. Ya, wa Ali fi maqamin barazah. Sedangkan Ali, ya, jadi Rasulullah sebagai pengawal pribadi adalah Abu Bakar sebagai pengawal pribadi Rasulullah SAW. Sedangkan Ali adalah makam fi maqam warazah, adalah orang yang berperang tanding waktu itu. Walau fida anu an hazama au qutila. Kalau seandainya, ya, seandainya Ali terbunuh, ya, saat dia perang tanding itu, lam yuhzam jais bisababihi, ya, tidak akan berarti bahwa tentara kaum muslimin bisa dikalahkan dengan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Tapi kalau terbunuhnya Rasulullah SAW, tentu kaum muslimin akan mengalami kekalahan. Wa ukhima Syi'i, dari situlah orang Syiah tadi tidak bisa menjawab. Wa qala Mahamili qad qaddamahu alladhina warau lana salata waz zakah ba'da Rasulullah SAW. Kemudian disebutkan lagi tentang keutamaan Abu Bakar Siddiq. Sungguhnya orang yang telah memberikan kepada kita bagaimana salat dan zakat setelah Rasulullah SAW, ya, itulah mereka yang memilih Abu Bakar untuk menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW. Haitsu la mala wala abida wala ashirata tamna'uhu wa tuhajifu anhu wa inna ma qaddamuhu li'ilmihim annahu khairuhum wa khima aidan. Jadi para sahabat memilih Abu Bakar itu bukan karena hartanya, ya, atau karena lain-lainnya, atau karena keluarga dan kabilahnya yang dapat menjaganya, yang akan membelanya. Tetapi para sahabat milik Abu Bakar Siddiq itu adalah karena mereka mengenal para sahabat itu adalah Abu Bakar adalah orang terbaik di antara mereka. Nah, ini di antara diskusi seorang ulama Sunni dengan seorang orang Syiah. Baik, akhiran pada sebetulnya banyak kisah-kisah di sini, ya, tentang berbagai hal. Akan tetapi satu hal yang sangat kita ambil faedah di sini, bahwa di mana al-muttaqi lillah tidak bisa menguasai kondisi pemerintahan dengan baik, sehingga di bawah pemerintahan beliau banyak terjadi gejolak-gejolak perebutan kekuasaan, dan bahkan di berbagai daerah-daerah terjadi pemberontakan dan
ingin memisahkan diri dari kekuasaan Baghdad. Jadi hal yang kita ambil faedah di sini adalah bahwa seorang pemimpin, tadi kita katakan tidak cukup dia ahli dalam agama saja, ya, tapi dia harus mampu menjadi manajerial kepemimpinan kekuasaannya. Kemudian juga dalam tahun berapa ini Ibnu Jauzi mengisahkan juga tahun 331, ya, di bulan September dan Oktober terjadi panas yang luar biasa, ya, takhudul bi anfas, banyak orang mati, ya. Banyak orang mati di Baghdad, itu terjadi panas 2 bulan, ya, panas yang sangat dahsyat. Nah, kemudian juga di bulan Maret, kata Ibnu Jauzi juga pada tahun ini, yaitu naik lagi harga-harga, hatta akalan nasul kilab, sampai manusia ada yang makan anjing, wa qal ba'fin nas, terjadinya wabah yang luar biasa di tengah manusia, wa wafal jamilil jaradi syai'un katsir jiddan, ya. Hatta bi'ama minhu kullu khamsina ritlan bidarhamin. Jadi terjadi juga penyerangan hama, yaitu penyerang hama belalang, ya. Nah, ini fartafaqan nasu bihi fil ghala. Ini menyebabkan mahalnya bahan-bahan pangan karena terjadinya musibah, yaitu wabah dan juga adanya wabah penyakit dan juga wabah tanaman, ya. Dikisahkan pada tahun ini wa fi hawara kitab Malikur Rum, di ana permintaan Raja Rum kepada Khalifah Al-Mutakallillah meminta, yaitu mendilan bikanisati ruha. Ya, ada satu mendilan itu kalau kita semacam, kalau bahasanya ini tisu, bukan tisu, itu kain yang digunakan oleh Masih untuk mengelap mukanya. Itu ada peninggalan itu di suatu gereja namanya Ruha. Nah, dia meminta, Raja Rum meminta, fasar suratu wajhi fihi. Jadi dikatakan di situ ada bekas wajahnya, atau disebutkan ada mukanya berbekas di sapu tangan itulah, ya. Wa yadul muslim annahu idza ursila ilaihi, dan dia berjanji akan kepada kaum muslimin apabila dikirim kepada Raja Rum ini, dia akan mengirimkan tawanan kaum muslimin yang ada, ya. Fahdar khalifah ulama, lalu khalifah memanggil para ulama al-mutakillah, lalu bermusyawarah dengan hal itu. Famin qail nahnu ahqqu bi Isa minhum, ada ulama mengatakan, oh, kita lebih berhak tentang Isa daripada mereka, ya. Bi ba'thi ilaihim khadadatan, ini kalau kita kirim ke sana adalah menunjukkan kelemahan kaum muslimin dan kehinaan kaum muslimin. Kemudian ada pula berkata Ali bin Isa al-Wazir, ya Amirul Mukminin, dia mengatakan, infadu usar muslimin min aidil kufar khairun wa anfa' linnas min baqa'i dzalikal mandil bitilkal kanisa. Berkatalah Ali bin Isa al-Wazir, seorang menteri, wahai Amirul Mukminin, menyelamatkan dari tawan-tawan kaum muslimin dari tangan orang-orang kafir itu lebih baik dan lebih manfaat daripada, ya, mempertahankan yaitu sapu tangan yang ada di gereja tersebut. Maka khalifah mengirim sapu tangan tersebut kepada mereka dan dilepaskan wa takhlisil usara min aidihim, melepaskan seluruh tahanan kaum muslimin yang ada di bangsa di tahanan Rum. Nah, ini kisah-kisah bagaimana upaya khalifah saat itu dalam menyelamatkan tawanan kaum muslimin dari bangsa Rum yang mereka tangkap ketika mereka menyerang daerah kaum muslimin. Kemudian juga ada kisah, jadi kita sebutkan seorang ahli kedokteran, Sinan bin Sabit, yang tadi menjadi tim ahli dari khalifah, ya, yang dia ini adalah aslama adi qahir billah, dia masuk Islam waktu masa kekuasaan al-qahir billah, wa islam waladuhu wala ahadun min ahli baiti, tapi tidak anaknya dan keluarga enggak ada yang masuk Islam. Wa qad kana muqaddaman fi tibbi wa fi ulumin katsira, dia ahli dalam ilmu kesehatan dan berbagai ilmu lainnya. Wa kana wafutu bi dzulqa'dah min hadhihi sana, dan dia wafat pada bulan Zulqa'dah pada tahun 331 Hijriah ini. Falam tuni an sina'atu syai'an hina ja'al maut, tetapi keahliannya dalam ilmu kedokteran tidak mampu berbuat apa-apa untuk menangkis kematian, melawan kematiannya. Oleh sebab itulah sebagian para syair mengungkapkan
Qul alladhi sana'a dawa bikaffihi. Katakan kepada orang yang bisa membuat obat dengan tangannya. Aturadu maqduran alaika qad jara. Apakah mampu menolak takdir yang telah ditakdirkan untuk apabila telah berlaku? Jadi walaupun dia seorang ahli kesehatan, orang bisa meresep obat, tapi dia tidak bisa menolak takdir yang telah ditetapkan atasnya. Matal mudawa wal mudawi walladhi sana'a dawa bikaffihi wa man ishtara. Subhana Ibrah, ini isi dari syair ini yang kita ingin dengarkan, baik orang yang diobati dan orang yang mengobati dan orang yang membuat obat dengan tangannya ataupun orang yang membelinya, itu semuanya akan meninggal. Jadi ini menunjukkan bahwa betapa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Dia ingin mengingatkan bahwa siapapun di antara kita akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi walaupun dia seorang dokter, dia meracik obat untuk orang lain, maka disebutkan baik yang diobat maupun mengobati atau orang yang membuat obat dan yang membelinya, semuanya akan meninggal. Jadi artinya yang dimaksud dengan pesan ini adalah mempersiapkan, jangan dianggap kita orang yang bisa tahu obat lalu akan bisa selamat dari kematian. Tidak. Kalau kematian sudah datang, maka qul alladzi sana'a dawa'u bikaffihi aturaddu maqduran 'alaika qad jara. Katakanlah kepada orang yang membuat obat dengan tangannya, apakah bisa ditolak ketetapan yang berlaku atasmu, yaitu kematian? Matal mudawa wal mudawi walladzi sana'a dawa bikaffihi wa man ishtara. Ini kalimat dalam sekali sebetulnya jika kita renungkan, baik orang yang diobati dan yang mengobati dan orang yang membuat obat dengan tangannya atau yang membeli obat, semuanya akan meninggal. Jadi kita yang lebih penting dari itu semua adalah menyadari bahwa datang kematian, bagaimanapun hebatnya seseorang dalam meracik obat ataupun hebatnya obat, kalau kematian sudah datang, semuanya tidak berlaku lagi, obat apapun yang ada. Baik, ini banyak sekali kisah-kisah yang disebutkan Ibnu Katsir di sini, di antaranya juga yaitu Raja Rum melakukan penyerang ke Damaskus, yaitu dalam pasukan sekitar 80.000 orang, dan kemudian dia masuk ke kota Damaskus, fadakhala wa nahaba ma fiha, melakukan penghancuran, wa qatala ahduha, melakukan pembunuhan dan penangkapan. Jumlahnya sekitar disebutkan oleh Ibnu Katsir 15,000 orang, dan dia berada di kota Damaskus selama 3 hari, faqasadal a'rabu min kulli wajhin faqataluhu qitalan 'aziman hatta jala anhu. Jadi akhirnya masyarakat pedalaman berdatangan untuk mengusir dia dari kota Damaskus, terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat sampai baru dia meninggalkan. Jadi dia menawan sekitar, disebutkan oleh mereka di sini, sekitar 15.000 orang. Taib. Kemudian juga terjadi di bulan Jumadil Ula, disebutkan di kisah mahalnya ada barang-barang dagangan, kasur amtar jiddan hatta tahaddamal bina. Kemudian disebutkan di sini hujannya begitu lebat, menyebabkan banyak bangunan yang roboh, dan matinya manusia begitu di bawah bangunan-bangunan yang roboh itu. Wa ta'atalat katsir minal hamamat wal masajid min qillatin nas, sehingga banyaknya sepinya masjid, wa naqadat qimatul aqar hatta tuba' bidirham. Jadi akhirnya tidak bernilai lagi barang-barang saat itu. Fakana malaku yu'tuna min maiskunaha ujratan. Orang-orang kaya saat itu memberi upah kepada orang-orang yang mau tinggal di rumahnya, liyahfadhuha min dadakhilin, atau dari kehancurannya. Jadi akhirnya orang kaya memiliki rumah-rumah banyak, menyewa orang untuk tinggal di rumahnya daripada rumahnya hancur, dan daripada juga ada orang-orang yang masuk mengambil barang-barangnya. Wa kasurat kabasatu minan lusus bilail, banyaknya perampok-perampok di malam hari. Hatta kana nasu yataharasuna bil buqat wa tubul. Akhirnya mereka melakukan penjagaan dengan adanya trompet-trompet dan tubul itu adalah gendang gitu, Wa qasara fitan min kulli jihah fa inna la wa inna ilaihi raji'un, sehingga terjadi fitnah-fitnah dari berbagai sisi, kata Ibnu Katsir, wa inna la wa inna ilaihi raji'un. Na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Itulah para kisah yang disebutkan di sini, dalam sepanjang sejarah kehidupan kekuasaan Malik atau Raja Khalifah Al-Muttaqilillah, dan akhirnya beliau wafat di Baghdad, khilafahnya wafat di Baghdad itu pada tahun 330 Hijriah,
Dia masa khalifahnya adalah 3 tahun, 5 bulan, 20 hari, ya. Dan itulah kisah dan wastatati terjematu inda dzikri wafatihi, dan akan lebih datang lagi terjemahannya kata Ibnu Katsir di sini saat menyebutkan wafatnya. Demikian wallahu a'lam bishawab yang dapat kita bahas. Beberapa faedah yang dapat kita ambil di sini adalah berbagai kejadian-kejadian yang kita lihat bahwa itu adalah musibah-musibah. Maka ketika kita melihat ada kejadian-kejadian sepanjang sejarah Islam yang cukup luar biasa, baik cobaan dan ujian musibah, tentu ketika kita juga mengalami musibah tersebut, ya, kita dapat melihat bahwa musibah yang kita alami adalah masih jauh dari musibah-musibah yang dialami oleh para generasi salaf dalam kehidupan mereka, baik dari sisi keamanan ataupun musibah-musibah alam, ya. Subhanallah, ya, sangat luar biasa sebenarnya yang dikisahkan oleh Ibnu Katsir, terjadinya kelaparan, ada manusia yang memakan mayat dan seterusnya, ya. Semoga Allah SWT melindungi kita dari segala keburukan dan memberikan kebaikan pada kita, ya, selalu menyebutkan pada kita, memberikan kepada kita hal-hal yang terbaik dan melindungi kita dari hal-hal yang membuat kita tidak kuat untuk menerima ujian dan cobaan tersebut. Terima kasih untuk semua, ya. Itu yang dapat kita ambil sedikit dari perjalanan kekuasaan di masa al-muttaqi lillah, yaitu satu pelajaran penting juga tadi kita jelaskan bahwa seorang pemimpin tidak cukup kesolehan yang ada pada dirinya, tapi dia harus punya ilmu manajerial, ilmu kepemimpinan yang bisa memimpin rakyatnya dan memimpin kekuasaannya. Dan kita lihat terjadinya keonaran, kegaduhan karena kepemimpinan yang lemah. Nah, ini sebetulnya bisa kita ambil dalam ibrah kepada kondisi-kondisi negara kita saat seorang pemimpin yang di atas tidak tegas kepada melakukan berbagai hal-hal yang melihat kericuan yang terjadi di antara sama menteri, di antara gubernur, di antara pejabat-pejabat, mestinya itu disikapi dengan lebih bijak, ya, dan harus diberikan tuntunan dan juga keputusan dan aturan yang jelas sehingga masyarakat menjadi tenang. Kalau tidak, kadang-kadang yang mengganggu perjalanan pemerintahan itu bukan kelemahan disebabkan oleh presiden, tetapi juga adanya bawah-bawahan yang membuat aturan-aturan yang memprovokasi masyarakat untuk terjadinya kegaduhan di dalam kekuasaan ataupun di dalam sebuah negara. Demikian, semoga apa yang kita ambil bahas ini dapat kita ambil sedikit faedahnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada al-akh madu kita di studio Jelensi. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih para ustadz yang telah berkenan untuk kembali menyampaikan bimbingan yang bermanfaat kepada kita semuanya. Khususnya di kesempatan pagi hari ini membahas pemerintahan al-muttaqi lillah. Dan ikhwatal Islam, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar kajian ini atau pembahasan ini, silahkan kami tunggu pertanyaan Anda. Baiklah, untuk telepon yang pertama silahkan. Halo? Halo? Belum tersambung. Kami berikan kesempatan bagi Anda yang menghubungkan via telepon. Halo? 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 Iya, dengan siapa Ibu, di mana? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Silahkan Ibu, langsung saja pertanyaannya. Ya, begini Ustaz, pertanyaan saya. Selama ini, alhamdulillah Ustaz, kalau saya berdoa sama Allah, selalu dikabul. Tapi saya bersyukurnya kalau selalu dikabulkan ini, apakah sudah ada buktinya dan saya merasakan, tapi apakah dosa-dosa saya selalu memohon ampun, apakah diampuni? Ustaz, mohon penjelasannya. Ya, baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Semoga bisa dipahami Ustaz. Silakan. Baik, beliau bertanya tentang bagaimana beliau merasa doa-doa beliau sudah dikabul Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kalau hal itu terjadi. Tetapi tentu itu adalah semakin berat untuk
diri kita bahwa kita harus mesti bersyukur kepada Allah SWT. Tetapi hal itu jangan hendaknya menjadi amal yang hanya dibalasi di dunia. Kita minta kepada Allah agar tidak amal-amal ibadah kita hanya balas di dunia saja, tapi minta walaupun doa kita tidak terkabul, kadang-kadang doa itu disimpan oleh Allah SWT untuk kita di akhirat kelak. Ataupun masalah dosa kita, ya. Allah SWT kadang-kadang untuk mengangkat derajat seorang hamba, kadang-kadang memang dia memberikan dukungan dalam bentuk kemudahan-kemudahan, ya. Itu salah satu bentuk. Maka ketika Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita, mengabulkan doa kita, mestinya hal itu adalah motivasi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah dan selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai itu berbentuk istidraj. Istidraj itu adalah ketika seorang dalam berbuat maksiat, dia tidak melakukan perintah-perintah Allah, tapi Allah mudah-mudahkan kehidupannya. Itu nama istidraj. Istidraj itu adalah, yaitu disebut dengan di mana ketika orang sedang terlena dengan nikmat-nikmat, Allah cabut nikmat tersebut dan dia jadi frustasi dan dia menjadi binasa dalam penyesalan dan segala macamnya. Kemudian masalah kita bertobat kepada Allah, pasti Allah ampuni dosa kita. Nah, itu kita yakin karena Allah SWT pasti menerima taubat setiap hamba yang bertobat kepadanya. Karena Allah SWT menama Al-Ghafur, Maha Pemberi pengampun, At-Tawwab, yang penerima taubat, ya. Nah, oleh sebab itu, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang bertobat, orang-orang selalu membersihkan dirinya dengan dosanya, ya. Nah, oleh sebab itu kita yakin kalau taubat kita itu selalu diterima Allah SWT, maka kita selalu memotivasi diri kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali kita katakan tadi bahwa ketika doa-doa kita merasa dikabul oleh Allah SWT, mestinya kita selalu untuk bersyukur kepada Allah SWT, jangan sampai kita terlena, dan juga untuk diingat juga jangan sekali mendoakan hal-hal yang buruk kepada orang lain. Karena hal itu juga menjadi catatan amal buruk bagi kita kalau kita mendoakan sesuatu yang buruk kepada orang lain dan kemudian doa kita diijabah oleh Allah SWT, ini kita berbuat zalim kepada orang lain. Jadi oleh sebab itu, kalau kita memang ada seorang yang biasa kadang-kadang dikabulkan doa oleh Allah SWT, tapi kita perlu waspada. Jangan pula menjadi fitnah bagi kita, ya, sebagaimana juga nanti akan ada orang-orang datang untuk berdoa, meminta doa, kemudian nanti malah kebiasaan-kebiasaan yang menyalahi sunnah terjadi juga, ya, berbondong-bondong orang ke rumahnya. Maka kita tidak boleh memberi informasi kepada orang-orang bahwa doa selalu saya dikabulkan, kemudian nanti orang-orang akan datang, ya, meminta penyembuhan penyakit, minta macam-macam juga kepada kita. Karena masyarakat kita kurang ilmu, kadang-kadang mereka mudah tertipu dengan kondisi seperti itu. Jadi karomah atau kemuliaan yang diberikan Allah kepada kita bukan untuk kita pamerkan, bukan juga untuk kita bangga-banggakan, apalagi menjadi fitnah bagi orang lain. Tapi kita menyembunyikan dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Afikum jazakallahu khairan. Terima kasih para Ustadz yang telah menjawab dan menasihati kita semuanya dengan nasihat yang bermanfaat. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Berikut kami undang kembali, silahkan bagi Anda yang ingin bertanya via telepon. Halo. Ya, halo. Ya. Ikut. Dengan siapa? Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Saya Nancy. Ibu, mohon maaf dikecilkan monitor televisi atau radionya suaranya. Cukup Ibu mendengarkan dari telepon saja dan bertanya, silakan. Saya Nancy dari Cengkareng. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya maaf ya. Saya mau masuk Muslim. Tadi saya dengar dari pembicaraan, saya setiap hari dengerin Rojah 24 jam mungkin ya, sampai pagi juga. Saya baru tahu bahwa Islam itu hakikatnya baik. Saya udah belajar banyak. Tiap hari saya mendengarkan. Baik belajar surat ini Al-Quran dan lain-lainnya. Apakah saya mau tanya, apakah saya baik gitu masuk Muslim? Terlambatkah saya gitu? Karena ibu saya Muslim Pak, dari Baduy Dalam. Kalau bapak saya orang non Muslim. Terima kasih, itu aja jawaban saya. Ya. Tolong bagaimana pendapat Ustaz? Makasih ya. Ustaz. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Silakan Ustaz.
terima kasih bagi ibu yang sudah mungkin untuk meningkatkan keyakinan untuk masuk Islam. Tentu ibu adalah sudah mendapatkan sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka secepatnya ibu untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, insyaallah dengan agama Islam ini, ya, ibu akan menjadi ketenangan, akan melihat, belajar lagi lebih dalam, dan jangan melihat pada tingkah laku personal kaum muslimin. Kalau ibu melihat personal tingkah laku kaum muslimin, di antara mereka ada yang bohong, di antara mereka ada yang mencela, ada mereka yang tidak jujur, ada yang tidak. Tetapi Islam itu bukan nilai dari sisi amalan pemeluknya, tapi Islam itu dipelajari melalui sumbernya. Maka ibu pelajari Islam melalui sumbernya dan amalkan Islam itu melalui sumbernya, dan jangan ambil Islam dari perkara tingkah laku kaum muslimin seharian, karena keterbatasan ilmu mereka, karena adanya mereka dipengaruhi oleh syahwatnya, ya, dan juga mungkin karena kondisi mereka lemah dalam mengamalkan ajaran agamanya. Maka oleh sebab itu ibu ya, sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti untuk menerima kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada ibu dan untuk mengucapkan asyhadu alla asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Kemudian untuk sebagai administrasi, mungkin ibu datang ke ke Departemen Agama atau KOA yang dekat sebagai bukti, meminta sertifikat pernyataan sebagai telah memeluk agama Islam, untuk mungkin administrasi, nanti administrasi, baik administrasi maupun dengan dokumen-dokumen penting, yaitu yang maka syukur, ya, mudah-mudahan ibu juga dikumpulkan bersama dengan orang tuanya yang telah memeluk Islam sebelumnya, ya, dan kemungkinan dan semoga juga, ya, nanti di surga Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu dengan orang tuanya. Demikian, ya, terima kasih, ya, bagi kaum muslimin ataupun non muslim yang pengen tahu Islam, ingin mengerti tentang Islam. Kami sangat terbuka, baik dari teman-teman yang mengisi di Roja ataupun dari para dai-dai yang lainnya. Silakan bertanya apa hakikat Islam tersebut, ya. Islam tidak dilihat dari segi tingkah laku pemeluknya, tapi Islam itu diamalkan, diambil daripada sisi ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan juga dijelaskan Al-Quran. Karena kalau melihat personal kaum muslimin, baik mereka yang orang awam maupun orang-orang yang berilmu, kadang-kadang akan terlihat ada hal-hal yang mengecewakan. Maka jangan sesekali melihat tingkah laku personal mereka, tapi adalah bagaimana tuntunan agama mereka. Dan ibu bisa lebih baik daripada orang muslim yang lainnya sebenarnya, jika belajar dan selalu belajar. InsyaAllah betapa banyak daripada teman-teman yang mu'allaf, ya, memeluk Islam, mereka yang mengiringi kesungguhan mereka dalam belajar, malah banyak keislamannya lebih baik daripada orang yang sudah Islam puluhan tahun. Itu kita akui, ya, tapi dengan cara selalu antusias belajar dan mempelajari Islam yang baik itu. Jadi tidak melihat Islam dari tingkah laku personal dari pengikutnya, ya. Cuma dengan aturan-aturan lain, ya, baik dari aturan-aturan buatan manusia juga demikian. Jadi tidak diukur dari personal perbuatan, tapi adalah aturan yang terbaik itu yang kita ambil, yaitu yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Demikian, terima kasih, ya. Semoga Allah SWT menetapkan hati ibu untuk memeluk Islam. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih Ustadz atas nasihat, khususnya bagi yang bertanya dan kita semuanya. Berikut kami akan bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah yang bertanya, Ustadz, mengikuti beberapa kajian dari sejarah-sejarah atau faedah sejarah Islam yang Ustadz sampaikan, di mana di setiap kekhalifahan pun, kepemimpinan kaum muslimin pun, pasti dari rakyatnya ada rasa tidak puas, ingin diganti, ada gejolak dan sebagainya. Apakah kaum muslimin sekarang ini tidak belajar dari sejarah? Dan saat ini pun kita melihat masyarakat ingin sekali mengganti pemerintahan ini dengan kepemimpinan seperti kekhalifahan. Padahal bisa jadi nanti kekhalifahan mereka akan protes karena hak-haknya terganggu atau lain dan sebagainya. Bagaimana kita sebagai masyarakat menyikapi tentang fenomena khususnya yang sedang berkembang di sosial masyarakat khususnya kaum muslimin? Silahkan Ustaz. Baik, untuk melihat hal ini sekarang, untuk kondisi sekarang ini yang sangat penting bagi kaum muslimin mengerti tentang ajaran agamanya. Karena betapa banyak sekali paham-paham yang kadang-kadang memprovokasi kita, memicu,
yang memancing emosional kita untuk bertindak di luar aturan agama kita. Karena kecemburuan sosial, merasa hidup ini tertindas, merasa hidup ini terhimpit segala macam, ya, yang semuanya yang kita keluhkan sebetulnya urusan dunia. Tapi kalau urusan agama sebetulnya, ya, kita bisa banyak berbuat sebetulnya. Oleh sebab itu kadang-kadang karena yang menjadi standar dalam hidup kita itu dunia, kadang-kadang kita memang akan kecewa selalu dengan pemimpin. Nah, adapun bentuk kepemimpinan dalam Islam, ya, tidak harus berbentuk khilafah, karena memang Rasulullah SAW telah menjelaskan tentang takdir kauni, kejadian yang akan terjadi di tengah umat ini. Kata Rasulullah SAW, khilafatun wa salasuna summa al-muluk. Also dalam riwayat lain, summa itillah mulkahu lima yasha. Dalam hadis Safinah, Maula Rasulullah SAW menyebutkan pemerintahan bentuk khilafah nubuwah itu hanya 30 tahun, kemudian terjadi bentuk kekuasaan bentuk kerajaan-kerajaan, kata Rasulullah SAW. Kalau kita lihat sejarah, ya, para ulama kita hidup dalam masa-masa yang kerajaan-kerajaan itu. Mulai dari masa khilafah Bani Umayyah, Abbasiyah, berlanjut periode berikutnya di masa Bani Umayyah hidup para sahabat Nabi SAW dan juga para tabi'in yang mereka adalah orang-orang yang dipuji oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Orang-orang yang berilmu. Mereka justru, ya, melihat kondisi itu sesuai dengan pandangan dan tuntunan yang telah digambarkan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Akan datang kepada pemimpin-pemimpin yang begini, bagaimana sikap kita. Sebenarnya hadis Huzaifah, Rasulullah SAW tetap mendukung kita untuk memerintah kepada kita untuk tetap menjaga persatuan dan tetap taat kepada pemimpin bila peraturan-peraturan yang lahir itu sesuai dengan aturan agama kita. Jika peraturan-peraturan itu lahir tidak sesuai dengan aturan agama kita, kita tidak mengamalkan, tapi dalam waktu yang sama bukan berarti kita melanggar perintah-perintah yang baik yang lainnya, ataupun melakukan usaha-usaha untuk melakukan sikap-sikap melemahkan kekuasaan penguasa. Jadi itu tidak dibenarkan. Memang kesalahan dikritik, kesalahan diingkari, tetapi bukan berarti itu dijadikan sebagai peluang untuk kita selalu ingin mengganti seorang pemimpin. Karena jika kalau kita lihat, kerusakan yang terjadi bukan hanya pada pemimpin itu, tapi juga baik dari pemimpin atau di bawah pemimpin, pejabat-pejabat lainnya, ya, bisa saja juga dari masyarakat yang lebih banyak kadang-kadang. Makanya ketika terjadi kekejaman Hajjaj bin Yusuf, seperti seorang tabi'in yang paling senior, Hasan al-Basri, menasihatkan, nah, jangan kalian lawan jadi iqab Allah ini dengan pedang, jangan kalian hadapi dengan pedang, dengan memberontak dan melawan, ya. Nah, ini adalah bahwa kekejaman Hajjaj ini bagian dari koreksi terhadap kesalahan-kesalahan kita. Itu adalah nasihat dari Hasan Basri kepada masyarakat. Dan ini juga Allah tegaskan, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikian kami angkat pemimpin-pemimpin yang zalim atas bagian yang lainnya dengan secara usaha dan dosa mereka. Maka sebetulnya kita koreksi adalah banyak kesalahan-kesalahan kita yang kadang-kadang Allah mengampuni, membebaskan kita dari dosa itu dengan cara adanya kezaliman pada kita. Jadi kezaliman yang ada pada kita bukan berarti kita terzalimi lalu kita tidak akan mendapat apa di akhirat kelak. Tapi yakinlah ketika kita dizalimi ataupun memang benar-benar dizalimi, ya, bukan pura-pura dizalimi atau ingin mendapat sesuatu. Yang ini yang kita bicarakan, betul-betul dizalimi. Itu adalah kebaikan bagi kita di akhir kelak. Kita akan ditebus dosa kita, kita akan diberikan lagi ganti oleh Allah di akhirat lebih baik daripada yang diambil dari hak kita di dunia ini. Namun sekarang ini yang terjadi kadang-kadang kezaliman yang dibuat-buat atau yang dibuat penuh dengan tipu daya dan adanya keinginan orang-orang yang haus kekuasaan untuk mengambil kekuasaan kembali demi untuk mendapatkan dunia sebetulnya. Kita kan banyak diprovokasi oleh suasana politik, oleh orang-orang yang haus kejabatan dan kedudukan. Kita terprovokasi dengan hal itu. Maka oleh sebab itu kita harus belajar ilmu agama agar kita tidak provokasi dengan kepentingan-kepentingan sesaat itu. Banyak masyarakat kita yang terprovokasi kepentingan sesaat dengan janji-janji politik, dengan janji-janji ormas, dengan janji ini banyak sekali orang berjanji. Dan mereka hampir setiap tahun dibohongin oleh para janji-janji politik itu. Lalu mereka masih mau dijanjikan lagi. Ya, kita sekarang ini dalam kondisi ini bukan untuk kita meratapi. Mari kita perbaiki diri kita, perbaiki masyarakat kita. Ya, mulai dari diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Terutama perbaiki hubungan kita dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan kita dengan manusia. Allah akan perbaiki pemimpin kita. Cuman kadang-kadang kita, ya, kemungkaran, maksiatan yang kita lakukan lebih besar kepada Allah SWT kadang-kadang. Ya, maka Allah SWT mengangkat kepada kita pemimpin-pemimpin yang zalim sebagai akibat dan perbuatan dari kesalahan-kesalahan yang juga kita lakukan. Maka perlu mengoreksi diri kita juga, bukan hanya kita yang kita koreksi pemimpin saja. Adapun pemimpin, kalau dalam sistem demokrasi negara kita sekarang itu masanya 5 tahun saja.
5 tahun, paling maksimal 10 tahun. Tetapi masa yang panjang itu apa yang kita lakukan untuk generasi muda kita? Maka ini terjadinya krisis kepemimpinan, masalah-masalah kepemimpinan, itu sebetulnya cambuk bagi kita untuk menyiapkan generasi muda yang berkualitas. Bukan kualitas dari sisi ilmu dunianya saja. Tapi yang penting lebih itu adalah sebenarnya yang Allah tahu tentang bagaimana sifat manusia. Allah turunkan syariat. Maka pendidikan yang sempurna itu adalah memberikan pendidikan syariat kepada generasi muda kita. Agar mereka ketika jadi pemimpin tidak cokak, tidak sombong, ya, tidak haus kekuasaan, tidak penipu, ya, tidak pengkhianat, tidak penjilat. Nah, ini penting kita didik dalam generasi muda kita. Sekarang ini kita luar biasa, disuguhkan dengan kenyataan orang-orang yang tidak malu menjadi penjilat, tidak ada rasa malu dalam mukanya. Nyata-nyata jadi sebagai penjilat. Ya. Kemudian terlalu membela sebuah kesalahan-kesalahan yang curang nyata. Dan ini kan jelas penjilat. Penjilat itu banyak sekali sekarang. Dan mereka tidak malu lagi. Tidak malu ya. Di dalam kenyataan di media mereka berani menunjukkan penjilatnya dia sebagai seorang penjilat. Nah, ini mental-mental yang rusak. Mental-mental yang rusak perlu kita baiki di masyarakat kita. Pemimpin adalah bagian terkecil dari masyarakat, ya. Dan ini menunjukkan kalau yang bagian terkecil ini yang sudah tidak baik, bagaimana hal-hal yang banyak lagi yang terpilih, yang dipilih saja begini kondisinya bagaimana yang tidak terpilih. Tapi mudah-mudahan masih banyak di negara kita yang banyak orang-orang yang baik, banyak orang-orang yang masih mau menegakkan keadilan, menanamkan kejujuran pada dirinya, baik di kampus-kampus ya ataupun para pejabat-pejabat, masih banyak. Cuman mereka mungkin kalah arus, mungkin mereka kalah pamor, mungkin mereka tidak didukung oleh media, mungkin mereka tidak didukung oleh partai. Nah, itu masalahnya. Maka kita perlu menciptakan kondisi ini lebih baik lagi dengan cara memulai pada diri kita, pada pendidikan utamanya. Pendidikan dalam keluarga, pendidikan di lembaga pendidikan bagi orang pemerhati kondisi bangsa negara, maka mereka harus menciptakan generasi yang beriman dan bertakwa. Karena kunci kebaikan itu adalah pada iman dan takwa, bukan pada kehebatan seseorang di dalam ilmu dunia saja. Ya, ilmu dunia itu banyak yang lebih hebat, para orang kafir banyak lebih hebat, tapi tetap tidak membawakan kenyamanan bagi mereka. Ya, hal-hal seperti itu sangat mudah ya dalam Allah untuk menghilangkan dan untuk mengalahkannya. Buktinya sekarang betapa hebatnya kata mereka ilmu-ilmu canggih mereka ketika Allah hanya turunkan virus yang kecil yang tidak lihat oleh mata, manusia sibuk kalang kabut sedunia, manusia merana karena corona. Bayangkan, itu akibat mereka tidak percaya ya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan makhluk ya, satu makhluk saja Allah turunkan namanya corona untuk membuktikan kelemahan manusia dari segala sisi. Nah, bagaimana lagi daya kita? Masihkah Anda tidak yakin dengan perkataan Allah? Masihkah kita tidak yakin dengan perkataan Rasulullah SAW? Masihkah belum yakin bahwa kita akan mati, bahwa kita ini diatur oleh Allah yang wajib kita taati? Bahwa betapa hebatnya teknologi kita, kalau Allah menghendaki akan gagal semua, tidak akan beroperasi. Ya, sudah banyak bukti-bukti dalam kehidupan kita. Tetapi kenapa kita masih meragukan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala? Demikian wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih Ustadz atas jawaban dan nasihat yang bermanfaat. Nampaknya ini merupakan pertanyaan penutup di pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustadz memberikan ikhtitam. Fadhil Ustadz. Terima kasih banyak barakallahu fikum atas segala waktu dan keluangan yang telah antum luangkan untuk mendengarkan dan mengikuti kajian kita pagi hari ini. Semoga Allah SWT memberkahi waktu antum dan keluarga antum, segala usaha antum, dan melindungi antum semua dari segala keburukan. Dan semoga Allah SWT secepatnya mengembalikan kondisi kita kepada kondisi yang lebih baik, ya, mengangkat segala wabah dan penyakit yang ada di tengah-tengah kita. Dan kita mohon kepada sahabat-sahabat kita yang telah mendahului kita dapat ampunan dari Allah SWT, dan para sahabat-sahabat kita yang sedang diuji oleh Allah SWT agar diberi kesembuhan secepatnya. Demikian, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.